Ibu-ibu ada nggak, Bu? Bapak nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertanya Ustaz. Ya. Yang tadi yang Ustaz sampaikan, kita untuk melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Maka ini berlaku untuk kita kan sebagai seorang muslim Ustaz. Apakah kebaikan itu akan berlaku untuk orang non muslim untuk dibalas kebaikan itu di akhirat juga Ustaz? Maksudnya kita bilang Kita kan sebagai muslim kan akan dibalas kebaikan juga di dunia dan di akhirat. Ya. Apakah itu kebaikan juga itu yang dilakukan oleh orang non muslim? Apakah betul kebaikan itu dibalas di dunia dan di akhirat? Ya, tadi kita bicarakan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pasti dapat balasan dunia akhirat. Nah, di mana kebaikan yang dilakukan oleh seorang kafir non-muslim yang dia membantu orang lain, yang dia menolong orang lain, apakah dia dapat balasan yang setimpal juga? Kita katakan, ketika orang kafir pun membantu orang lain, setidaknya dia tetap dapat tanda petik keuntungan, namun sebatas duniawi saja. Karena tadi yang kita sebutkan itu balasan-balasan secara otomatis yang bakal didapati oleh seorang yang membantu siapapun orangnya. Contoh tadi orang yang membantu orang lain, hatinya bakal lapang. Orang yang membantu orang lain, jiwanya bakal tentram. Orang yang banyak bantu orang lain, badannya bakal sehat. Nah, balasan duniawi ini tidak menutup kemungkinan juga dirasakan dan didapatkan oleh orang kafir. Jadi orang kafir yang membantu pun dia pasti jiwanya senang, pasti jiwanya damai, pasti hatinya lapang. Tapi mereka tidak mendapatkan balasan ukhrawinya, tidak mendapatkan apa? Balasan akhiratnya. Kecuali kalau orang kafir tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat dari diterimanya sebuah amal selain ikhlas dan juga mencontoh Nabi adalah harus ada keimanan. Sementara orang kafir gak beriman kepada Allah. Jadi tetap dia dapat mungkin balasan duniawi berupa senang hatinya karena membantu, hatinya lapang, badannya sehat, tapi mereka tertutup akses dari mendapatkan balasan di akhirat. Berapa gitu Pak ya? Makanya jangankan orang muslim, orang kafir yang membantu orang lain saja hidupnya pasti tentram. Padahal itu siapa? Kafir yang dia nggak baca Quran, yang dia nggak zikir, yang dia nggak sholat, tapi tetap merasakan kepuasan jiwa kalau membantu orang lain. Pertanyaannya apalagi kalau yang membantu ini kita sebagai muslim. Ibu ada pertanyaan, Bu? Iya, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Tadi kan dikatakan kalau kita membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain akan mendapat balasan ya dari Allah. Bagaimana kalau kita merasa, oh saya sebenarnya sudah berbuat baik, sudah walaupun menurut orang mungkin sedikit, tapi kita juga melakukan kebaikan yang banyak, tapi tetap kita mendapat bala atau musibah dari Allah. Itu bagaimana ya menyikapi hal itu, Ustaz? Kasihan, tidak cepat. Amin. Ya, jadi Bu, masalah itu yang datang kepada kita, sebuah masalah yang datang kepada kita, jangan hanya diterjemahkan sebagai musibah saja. Jadi jangan sampai kita menerjemahkan sebuah masalah yang datang sebagai musibah saja. Tapi masalah yang Allah datangkan kepada kita juga datang sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk apa? Ujian. Bedanya apa ujian dengan musibah? Kalau musibah itu tanda petik balasan, siksaan yang disegerakan bagi para pelaku pendosa. Adapun kalau ujian adalah sebuah masalah yang diberikan kepada orang beriman
dengan harapan keimanannya meningkat dan derajatnya naik. Nah, maka ketika kita sudah melakukan kebaikan, ya meskipun tadi belum banyak, terus datang masalah, kita husnuzan kepada Allah, barangkali dan mudah-mudahan masalah yang datang itu adalah ujian. Ujian yang membuat kita keimanannya semakin kuat, ketakwaannya semakin baik, dan derajat kita bisa terangkat. Jangan kita malah menerjemahkannya sebagai musibah, terus nanti ujung-ujungnya malah bosan berbuat baik. Udah sedekah, katanya nolak bala, kok ban motor masih bocor juga misalnya. Gak gitu pola pikirnya. Tapi kita husnuzon, barangkali di depan ada potensi musibah, kecelakaan, sehingga ban saya sengaja dibocorkan, sehingga saya terhindar dari bencana tersebut. Intinya, kalau kita sudah melakukan kebaikan, terus kita dapat masalah, mudah-mudahan barangkali itu Allah berikan sebagai bentuk ujian, bukan musibah. Allah. Ada lagi? Oke. Demikian yang kita kaji siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa selalu menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang selalu bisa dan mau membantu saudara kita yang lain. Karena hanya inilah yang bisa membuat kita bahagia. Kalau kita mau bahagia, hidup kita mau bahagia, perjalanan kita mau bahagia, kita harus mau banyak membahagiakan orang lain. Kita akhiri bersama dengan doa.